Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Rizka Kinanti, NPM 1901010028 dari kelas PID. Di sini saya ingin mengulas materi yang terdapat dalam buku Fikih Kontemporer karya Dr. Haji Sapiuddin Siddiq, MAG. Untuk materi yang akan saya ulas di sini yaitu materi tentang nikah beda agama, monogami, poligami, dan nikah mut'ah, homoseksual dan lesbian, khitan wanita, zakat hasil tanah yang disewakan, dan zakat dan pajak. Untuk materi pertama yang akan saya bahas di sini adalah materi tentang nikah beda agama. Dalam Islam, hukum tentang pernikahan beda agama adalah haram. Hukum seorang pria muslim menikahi wanita musyrik adalah haram. Sedangkan jumhur ulama membolehkan pria muslim menikah dengan wanita ahli kitab atau Yahudi ataupun Nasrani yang masih berpegang pada kitab selain Al-Quran. Hal tersebut diperbolehkan karena didasari oleh Al-Quran yang menyatakan bahwa ahli kitab diistimewakan dalam muamalah dan ahli kitab termasuk serempun dengan Islam, yaitu sama-sama agama samawi, meskipun dalam kenyataannya ahli kitab pada zaman Nabi sudah termasuk musyrik. Namun ada sebagian ulama yang juga mengharamkan pernikahan seorang pria muslim dengan perempuan ahli kitab. Hal ini karena perempuan ahli kitab termasuk musyrik yang telah mengubah, mengganti, dan mengingkari risalah Nabi Muhammad SAW. Selain dari pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan non-muslim, jumhur ulama juga telah sepakat mengharamkan pernikahan antara wanita muslimah dengan laki-laki non-muslim, baik laki-laki tersebut ahli kitab ataupun musyrik. Terkait dari pernikahan tersebut, pernikahan yang ideal menurut Islam adalah pernikahan antara suami istri yang sama-sama beragama Islam. Hal ini karena pernikahan tersebut lebih menjamin terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Untuk materi yang selanjutnya yaitu materi tentang monogami, poligami, dan nikah mut'ah. Pernikahan atau nikah adalah secara bahasa yaitu menyatu atau terkumpul. Nikah adalah perjanjian perkawinan antara laki-laki dengan perempuan yang dilakukan melalui proses ijab qabul atau sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama yang berlaku. Dalam pernikahan, tentu kita tidak asing lagi dengan istilah monogami, poligami, dan juga nikah mut'ah. Monogami adalah sistem pernikahan yang memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu. Sedangkan poligami adalah sistem pernikahan yang membolehkan seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri pada satu waktu atau dalam waktu yang bersamaan. Hukum dari monogami dan poligami sendiri yaitu hukum Islam tidak terlepas dari ilatnya. Asal perintah monogami dalam pernikahan dapat berubah menjadi perintah berpoligami jika benar-benar ditemukan ilat yang dapat dibenarkan. Untuk yang selanjutnya yaitu terkait tentang nikah mut'ah. Nikah mut'ah atau nikah kontrak adalah seorang laki-laki mengikat atau menikahi seorang perempuan untuk waktu yang ditentukan dengan imbalan uang yang tertentu pula. Terkait dengan hukum nikah mut'ah, dilihat dari prosesnya, pengharaman nikah mut'ah yang ditempuh oleh Islam dilakukan secara periodik atau bertahap seperti proses pengharaman khamr. Rasulullah SAW memperbolehkan nikah mut'ah dalam kondisi tertentu atau darurat. Lalu Rasulullah SAW mengharamkan nikah mut'ah sebagai bentuk pernikahan. Untuk materi yang selanjutnya yaitu materi tentang homoseksual dan lesbian. Homoseksual adalah hubungan seks dengan pasangan yang sejenis, baik laki-laki dengan laki-laki maupun perempuan dengan perempuan. Namun, istilah homoseksual mengalami penyempitan makna, yaitu diperuntukkan untuk pria yang mengadakan hubungan seks dengan pria lain, sedangkan hubungan seks sejenis antara perempuan dengan perempuan disebut dengan lesbian. Terkait dengan hukum homoseksual dan lesbian, para ulama sepakat bahwa hukum homoseksual dan juga lesbian diharamkan oleh agama Islam dan pelakunya yang telah terbukti harus dijatuhi dengan hukuman. Untuk materi yang selanjutnya yaitu khitan wanita. Khitan pada wanita telah dikenal dalam tradisi agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Namun tak satu pun dari ketiga agama tersebut yang secara khusus mewajibkan atau melarangnya.
Hitan wanita adalah memotong kulit yang paling atas pada alat kelamin yang berbentuk seperti biji-bijian atau jengger ayam jago. Hukum khitan baik bagi laki-laki maupun perempuan menurut Mahmud Shaltut tidak terdapat nas yang dapat dijadikan pegangan hukum. Maka hukumnya harus diusahakan dengan melalui ijtihad. Untuk materi yang selanjutnya yaitu materi tentang zakat hasil tanah yang disewakan. Zakat secara bahasa artinya suci, tumbuh, berkembang, dan berkah. Zakat adalah kewajiban seseorang untuk mengeluarkan sebagian harta miliknya yang sudah memenuhi syarat untuk dizakati kepada orang yang berhak menerimanya. Terkait dengan zakat hasil tanah yang disewakan, ulama memiliki dua pendapat yang berbeda terkait masalah tersebut. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa si penyewa yang menggarap tanahlah yang wajib mengeluarkan zakat karena dialah yang secara langsung memperoleh hasil dari tanah tersebut. Sedangkan pendapat yang kedua menyatakan bahwa si pemilik tanahlah yang wajib mengeluarkan zakatnya karena si pemilik tanahlah yang mendapatkan uang sewa dari tanah tersebut. Namun antara kedua pendapat tersebut, pendapat pertamalah yang memiliki argumentasi yang lebih kuat. Hal ini diperkuat oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 141 yang menyebutkan bahwa hasil tanahlah yang wajib disakati. Namun terdapat solusi lain yang dipandang lebih bijak dalam pemerataan zakat. Yaitu pendapat milik dari Abu Zahra yang menyatakan bahwa baik pemilik maupun penyewa sama-sama wajib mengeluarkan zakat. Hal ini guna memenuhi keadilan dalam pemungutan zakat tersebut. Materi yang selanjutnya yaitu materi tentang zakat dan pajak. Seperti yang telah dijelaskan pada materi sebelumnya, zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan untuk orang yang berhak menerimanya. Sedangkan pajak adalah kewajiban yang wajib disetorkan kepada pemerintah yang nantinya digunakan untuk biaya kepentingan umum dalam rangka merealisasi dari tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang hendak dicapai oleh sebuah negara secara nasional. Kewajiban membayar kewajiban zakat dan pajak terhadap kedua macam kewajiban tersebut masing-masing bagi seseorang yang sudah memenuhi syarat merupakan keharusan yang sudah dapat diketahui hukumnya secara pasti. Seseorang yang terkena wajib pajak dan zakat sekaligus, maka kedua-dua macam kewajiban tersebut wajib dibayar sesuai dengan ketentuan masing-masing. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya ulas dari buku fikih kontemporer karya Dr. Haji Sapiuddin Siddiq MAG. Apabila terdapat kesalahan maupun kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.